Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beri-beri nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan dan kesempatan. Sholawat bertangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan di kemudian hari. Oke, kembali lagi di YouTube channel saya. Di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mawaddah Nur Fadilah Siregar, NIM 12014126447, Prodi Tadris IPS kelas 2B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mata kuliah pengantar manajemen dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Darni SPMBA. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang sistem industri gula kelapa rakyat. Adapun pelaku industri gula kelapa rakyat yaitu yang pertama pemilik pohonnya, yang kedua perajin gula, pemanjat dan pengelola, ketiga pedagang pengepul, keempat pedagang besar, dan terakhir yang kelima pasar ataupun pabrik. Adapun industri gula kelapa rakyat pada kondisi saat ini sangatlah rendah. Mutu gula kelapa rendah, akibatnya harga gula juga murah. Biaya bahan bakar mahal dan semakin mahal. Pasar gula kelapa masih sangat terbatas dan belum bersaing. Peralatan pengolah gula masih sangat sederhana dan tradisional. Masih sering terjadi kecurangan dan kekurang terbukaan di dalam sistem. Masih ada perasaan saling tidak adil, saling mencurigai, merasa dirugikan satu sama lainnya. Terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang gula. Mereka memang tidak bersatu ataupun disatukan. Mereka bekerja sendiri-sendiri. Tidak adanya regulasi yang ketat yang melindungi sistem usaha ini. Selanjutnya yaitu kondisi pengrajin gula kelapa. Kinerja atau nilai tambah yang diterima sebagai perajin gula kelapa dalam mata rantai hulu hilir. Komoditas gula kelapa sangat rendah dan tentu saja tidak adil, karena pengorbanan waktu seorang suami dan menderes nira kelapa dan seorang istri yang bertugas memasak nira menjadi gula sepanjang hari hanya mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Di sini saya akan membahas juga tentang proses produksi gula kelapa dan gula semut. Nira pH 6-7, kemudian disaring. Penyaringan kotoran kasar dan halusnya. Hasil saringan kemudian dipanaskan. Dalam hal ini gula kelapa dipanaskan dengan menggunakan minyak goreng, kemudian pekatan nira, kemudian dilakukan pencetakan, pendinginan, kemudian gula merah tercetak, dan selanjutnya yaitu pengemasan. Sedangkan dalam gula semut, buih dan kotoran halusnya, kemudian pendinginan dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya yaitu pengadukan kristalisasinya, kemudian pengayakan dan pengemasan. Komponen biaya faktual yang dihitung dalam proses produksi gula kelapa yaitu biaya bahan bakar seperti kayu, serbuk, gergaji, dan lain-lain. Selanjutnya itu kondisi faktual produksi gula kelapa. Pekerjaan menderes nira kelapa bisa mengerjakan kurang lebih 10 batang pohon kelapa 2 kali per hari pagi dan sore. Kemudian dari 10 batang kelapa tersebut dapat dihasilkan rata-rata 4,5 liter dalam 2 kali pengoresan pagi dan sore hari. Selanjutnya memasak atau proses pemanasan rata-rata 4 sampai dengan 5 jam per hari. Bahan bakar kayu yang dibutuhkan rata-rata per hari senilai Rp30.000. Gula kelapa yang dihasilkan rata-rata 3 kg per hari. Harga per kilogram hanya Rp10.000. Nah, dalam hal ini pendapatan rata-rata per hari hanya sebesar 3 kg dikali Rp10.000 sama dengan Rp30.000. Nah, dalam hal ini telah kita
Ketahui bahwa yang 30.000 tersebut hanya cukup untuk bahan-bahan kayu bakar saja. Berarti dalam hal ini belum impas, biaya lain selain biaya bahan bakar belum dihitung. Kemudian perhitungan komponen biaya dalam perhitungan harga pokok produksi yang ideal, yaitu biaya tenaga penderes nira kelapa rupiah per kilogram. Biaya tenaga pemasak gula kelapa sama dengan rupiah per kilogram. Biaya bahan bakar kayu, serbuk, gergaji, dan lain-lainnya rupiah per kilogram. Biaya pengemasan, kemasan plastik dan lain-lain rupiah per kilogram. Biaya transportasi dan pemasaran rupiah per kilogram. Hal ini harga jual jadi tidak kompetitif. Selanjutnya di sini saya akan membahas identifikasi inefisiensi dalam produksi gula kelapa. Setiap satu rumah tangga melakukan pekerjaan dari menderes nira, pemasakan, pencetakan, pengemasan sampai dengan pemasaran ataupun penjualan. Waktu yang dihabiskan untuk membuat gula kelapa tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Biaya bahan bakar ataupun kayu terlalu tinggi. Belum ada standarisasi kualitas gula kelapa dalam wilayah penghasil gula kelapa. Pengadaan bahan baku, bahan bakar, dan pemasaran termasuk pengemasan belum dikelola dalam satu kelompok usaha bersama ataupun belum ada koperasi. Belum memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mempersingkat proses produksi. Dalam hal ini belum menggunakan teknologi yang modern, masih menggunakan teknologi yang tradisional. Di sini saya akan membahas beberapa solusi yang dapat ditempuh. Adapun yang pertama dengan pembentukan kelompok usaha bersama atau koperasi gula kelapa dengan anggota pelaku industri gula kelapa rakyat. Yang pertama, suasana kebersamaan dan saling menghormati. Dapat dilakukan dengan cara bersama dan saling menghormati satu sama lainnya. Kedua, sikap saling percaya, amanah, dan kejujuran. Dalam melakukan usaha, sikap percaya, amanah, dan kejujuran ini sangat penting. Yang ketiga, saling menyayangi dan saling membantu. Keempat, menciptakan visi dan misi bersama. Kelima, menjaga mutu produk dan etos kerja. Keenam, penghargaan terhadap hasil kerja yang bagus. Ketujuh, keterbukaan dan keadilan. Kedelapan, menjunjung inovasi-inovasi baru guna efisiensi usaha dan penguatan daya saing produk bersama. Kesembilan, saling mengingatkan secara yang terhormat. Dan yang kesepuluh yaitu kebersamaan dalam menghadapi globalisasi dan persaingan dari luar. Solusi yang dapat ditempuh untuk selanjutnya yaitu dengan penerapan teknologi baru yang smart. Yang pertama dengan hemat bahan bakar ataupun penggunaan briket batu bara yang tahan lama sampai 3 jam pemanasan. Kedua, mutu gula bisa diatur ataupun ditingkatkan. Ketiga, pemasakan nira dengan suhu rendah. Keempat, kapasitas evaporasi dipercepat. Kelima, indikator-indikator mutu diukur sesuai standar. Dan yang keenam, nilai tambah atau side produk dari hasil pengolahan ataupun pembakaran yaitu menjadi arang ataupun briket arang dan asap cair. Ketujuh, hemat tenaga, mudah pengoperasiannya dan pemeliharaannya. Kedelapan, sistem pengemasan dan penyimpanan yang menarik dan dapat mempertahankan mutu ataupun penampilan produk. Solusi yang bisa ditempuh selanjutnya yaitu dengan penerapan teknologi baru yang smart ataupun mesin pemanas nira kelapa, yaitu ada beberapa mesin yang dapat digunakan seperti tangki nira, tungku, evaporator, pompa transfer 1, economizer, dan pengemas. Solusi yang selanjutnya yaitu dengan penerapan teknologi baru yang smart dengan menggunakan desain kemasan yang baru ataupun yang modern. Dengan menggunakan kemasan, maka
maka pembeli akan merasa suka ataupun merasa terjamin bahwa barang ataupun produk yang kita jual itu bagus ataupun terjaga. Solusi yang bisa ditempuh dengan penerapan teknologi baru yang smart yaitu dengan memanfaatkan penggunaan desain kemasan yang modern. Yang pertama dengan meningkatkan nilai produk gula kelapa sampai 2 kali lipat. 2. Siap masuk ke pasar modern seperti supermarket, hipermarket, Indomaret, dan lain-lain. 3. Memberikan jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Mampu menjangkau segmen pasar menengah ke atas. Selanjutnya, kemasan dengan bahan yang tepat akan menambah umur produk gula kelapa. Dan yang terakhir menjadi media promosi ataupun iklan sekaligus informasi yang cukup efektif kepada konsumen ataupun pembeli. Solusi yang selanjutnya yaitu dengan penerapan sistem kemitraan yang berkeadilan. Yang pertama dengan standar mutu khususnya pada produk jadi ataupun gula kelapa terukur dengan indikator yang jelas dan disepakati bersama. Kedua, penerapan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Ketiga, ada sistem reward ataupun komisi jika good prestasi dan adapun punishment ataupun sanksi ataupun juga denda jika won prestasi. Keempat, ada pertemuan formal dan silaturahmi informal untuk kesempatan sharing, mengatasi masalah ataupun kendala yang berkembang. Saya juga akan menjelaskan tentang beberapa pemasaran. Di sini ada 2 pemasaran yang akan saya jelaskan yaitu dengan pemasaran industri, yaitu pemasaran produk dan jasa kepada organisasi bisnis ataupun industri, termasuk di dalamnya perusahaan manufaktur, organisasi pemerintah swasta, pendidikan, rumah sakit, distributor, dan dealer. Yang selanjutnya itu dengan pemasaran konsumen, pemasaran barang dan jasa pada individu keluarga dan rumah tangga, pelanggan pembeli barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Adapun pembelian organisasionalnya yaitu proses pengambilan keputusan oleh organisasi formal dalam penetapan kebutuhan produk, mengidentifikasi, menilai, dan memilih berbagai alternatif merek dan pasok. 3. Pasar organisasi, yaitu pasar industri, pasar penjual kembali, dan pasar pemerintah. Adapun karakteristik pasar industri yaitu pembeli lebih sedikit, pembeli dengan skala yang lebih besar, pembeli yang terpusat secara geografis, permintaan turunan, permintaan inelastis, permintaan berfluktuasi, dan pembelian profesional. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sukses selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.